المصنفين والمعاندين خصوصا معاند كتاب تحصيل المقام خصوصا معاند كتاب العوام وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا شيخنا ونربينا ونرشدنا في رحمة الشيطان الحضر محمد الفيا هيرات وحدة أهل من الاتحاد والتوصل والمسؤولية وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة أرواح وأجساد من حضر في هذا المجلس وإلى حضرة أبو أسفل الإمام عبد الله خضر عليه السلام وإلى حضرة الإمام مهدي عليه السلام لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadu. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, jadi wabadu itu singkat, padat. Kalau dalam mukadimah itu sering amma ba'du. Nah, kalau ini wabadu. Jadi setelah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, setelah membaca sholawat, kemudian setelah ini Mbah Musonef yaitu Syekh Hudoli yang menulis kitab tauhid ini akan menjelaskan sababiyah beliau menulis kitab tauhid ini. Wabadu fayaqulu, maka berkata siapa al-abdu hamba al-fakiru yang sangat butuh. Jadi al-fakir itu sangat butuh. Ya, kalau tapi bukan al-fakir dalam ranah fikih. Sama dalam ranah fikih juga, fakir itu lebih butuh daripada miskin. Jadi kalau miskin itu kebutuhannya 10, dia punya penghasilan 7, 6, itu miskin. Kalau fakir itu kebutuhannya 10, pendapatannya 3, 4, cuma 5, yaitu fakir. Artinya di bawah miskin. Tapi yang dimaksud di sini bukan fakir itu. Berkata siapa hamba al-fakiru yang fakir, fakir terhadap apa? Butuh terhadap apa? Ila rahmati rabbihi, terhadap rahmatnya Tuhannya al-abdu. Anda disebut yaitu Syekh Hudoli. Sifatnya Rob al-muta'ali, zat yang maha tinggi. Siapa? Muhammadun, yang berkata tadi bacanya dari lafal al-abdu, Muhammadun, terutama Muhammad bin Syafi'i, yang menjadi putra laki-lakinya Syafi'i, al-Fudoli, yang Fudoli, asy-Syafi'i, kang madhab Syafi'i. Jadi Syekh Fudoli, nama penulis kitabnya Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli. Beliau menyampaikan setelah tadi mukadimah bahwasanya saya, kata beliau, hamba yang fakir sekelas Syekh Fudoli yang sudah ma'rifat billah saja menyatakan dirinya fakir kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekelas kita kan gitu. Cuman kadang-kadang yang sekelas kita malah adiguno, seakan-akan gak butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergedes kan begitu. Gak ada yang gak butuh rahmatnya Allah. Bahkan kita belum lahir, kita belum ada pun, di situ udah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngumpulnya kita malam hari ini pun itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kasih kepada anak-anak kita, kepada saudara kita,
itu kan ada rahmat Allah. Bahkan kucing ngangkat anaknya, gendong anaknya yang kelihatan dikit tapi gak terluka, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kesannya kan itu, digigit, mindah anaknya digigit, tapi ternyata di situ adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat Allah susah. Nah itu. Dan ini bukan harus kita akui. Bahkan pendiri bangsa ini pun mengakui bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Wis lali Bapak, sekolah wis kesuwen. Sekolah suwe, tapi ajarannya kan yang kira-kira memang itu bukan masalah yang sudah lewat. Kan disitu tentang menjelaskan rahmat Allah, bahwa kemerdekaan ini didapatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan itu. Bukan cuma itu, bahkan nanti surganya kita pun berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amal kita. Gede sampai cuma utang-utang lu semua amal tiap hari terus ngomong surga ini sebab amal, nggak ada apa-apanya. Umatnya Nabi Musa 400 tahun, ya 400 tahun siangnya puasa, malamnya jungkung ibadah, siangnya puasa, malamnya jungkung ibadah. Ketika dipersilahkan masuk surga, seakan-akan dia merasa dirinya banyak amal, ngerasa surganya sebab amal. Komplain, kata Allah, udkhulu birahmati, udkhul birahmati, masuklah kamu surga dengan rahmatku. Komplain, Gusti masuk saya masuk surga dengan rahmatmu, kan aku ngandeng ibadah, siang puasa, malam sholat, siang puasa, malam sholat, siang puasa, malam sholat, nggak terima. Jadi itu nek diperintah ke surga dengan rahmatnya Allah. Terus kata Allah, oke, kalau begitu bahasa kitanya lah, coba ambil satu matamu, timbang nikmat mata dengan ibadah yang sudah kamu kerjakan atau kamu lakukan. Ternyata dari satu nikmat saja masih abot, masih berat timbangannya nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga kita kelak itu murni karena rahmat Allah, dan rahmat Allahnya berupa digampangkan menjalankan semua ketaatan, digampangkan menjauhi semua kemaksiatan. Terus fungsinya amal apa? Ya amal itu menunjukkan bahwa kita dapat rahmat, kan begitu. Jadi surganya itu sebab rahmat, surganya sebab rahmat. Nah rahmatnya Allah itu ya berupa tadi maghrib sholat, tadi habis maghrib ngaji, tadi isya sholat, habis sholat zikir, misalkan, ya itu menunjukkan bahwa ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi tanda bahwa kita golongan orang yang mendapatkan rahmat dan yang kelak akan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan konyol juga. Mlebu surga kan rahmatnya Allah. Nek ngono enggak perlu ibadah. Lah enggak perlu ibadah itu ketika kita enggak ibadah itu menunjukkan tanda kita enggak mendapatkan rahmat Allah. Kan begitu. Jadi jangan konyol, maksudnya artinya nek ngono enggak usah ibadah lah. Besok piye rahmat Allah. Ya enggak bisa begitu. Ngumpulnya kita malam hari ini pun menunjukkan bahwa kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, rahmat ini kalau dibuka luar biasa. Maka harus biasakan ngaji hal kayak gini. Jangan karena kan Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, rahmat itu satu akar kata, kan begitu, sehingga akan selalu memiliki korelasi yang erat. Artinya kalau orang itu menjadi agen rahmatnya Allah, ya artinya dia akan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan
rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita sebagai umatnya juga melanjutkan visi misinya Kanjeng Rasul untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mukminin. Rahmatan lil mukminin itu berarti kita cuma cinta kasih, welas, kasih sayang cuma sama mukmin, bukan. Itu namanya bukan, itu namanya rahmatan lil mukminin dengan siapapun, apapun agamanya, apapun organisasinya, apapun partainya, apapun golongannya, ketika sudah berbicara welas asih, maka kita harus memiliki welas asih karena kita mengemban amanahnya Kanjeng Rasul sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, panjang kita berbicara rahmat, indah sekali, pokoknya indah. Begitu. Nah, semoga kelak kita juga golongan yang masuk surganya Allah sebab mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa hamba yang fakir tadi? Yaitu Syekh Fudholi. Nama lengkapnya Muhammad bin Syafi'i Al-Fudholi. Syafi'i yang pertama itu bukan Imam Syafi'i. Kebetulan nama bapaknya Syekh Fudholi, Syekh Muhammad ini sama. Namanya Syafi'i Al-Fudholi. Gitu. Lah baru Asy-Syafi'i yang kedua itu Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i maksudnya yang bernisbatkan, bermadhabkan Imam Syafi'i. Sekelas, nah ini harus kita perhatikan, sekelas Syekh Fudholi, Muhammad bin Syafi'i Al-Fudholi saja mengikuti salah satu madhab empat. Dalam hal ini beliau bermadhabkan Syafi'i. Ahli tauhid, ahli kalam, ahli teologi saja masih bermadhab. Kadang-kadang orang-orang kita sekarang baca Quran aja betotan, saya langsung kembali kepada Quran dan hadis tanpa madhab-madhaban. Alamat sesat kan begitu, alamat sesat kan begitu. Kalau ada yang ngomong kembali kepada Quran dan hadis itu alamat sesat, bukan alamat benar. Hati-hati dengan propaganda semacam itu. Nggak perlu fikih-fikihan, nggak perlu kitab-kitaban, nggak perlu, yang penting langsung kembali Quran dan hadis berbedes. Sedangkan giliran kon baca Quran, pletak kita itu wajib, sekelas kita itu wajib mengikuti salah satu dari madhab empat. Cuman memang nggak harus Syafi'i. Ini kan yang salah itu kadang-kadang kita Syafi'inya seakan-akan Syafi'i paling benar, dia nggak juga. Silakan, mau Hambali silakan, mau Maliki silakan, mau Hanafi silakan. Yang penting mengikuti salah satu dari madhab empat. Nah, itu hati-hati dengan propaganda semacam itu. Kembali kepada Quran dan hadis karena bukan wilayah kita untuk bisa melahirkan kesimpulan hukum istinbatul ahkam dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Nah, alasan beliau nulis kitab, qad sa'alani, sungguh bertanya kepadaku siapa ba'dul ikhwani, sebagian teman. Jadi teman-temannya beliau itu meminta kepada beliau untuk apa? Anu alifa, untuk menulis kitab. Anu alifa, untuk menulis risalatan, risalah fit tauhidi, di dalam menjelaskan ilmu tauhid. Jadi beliau alasan menulis kitab ini karena beliau, teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, ikhwan beliau meminta kepada beliau supaya beliau menulis risalah yang menjelaskan terkait dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, tauhid sama wahdaniyah itu satu kata. Kenapa kok
sifat Allah 20 kok yang diambil wahdaniyah, sehingga menjadi nama mata pelajarannya atau nama ilmunya, ilmunya tauhid. Karena wahdaniyah itu sifat Allah yang paling utama. Artinya yang dan juga dalam memahaminya juga dibutuhkan keseriusan. Sehingga dalam surat pun kul huwallahu ahad, tauhid, wahdaniyah itu sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu susah, dan artinya harus digali ilmunya. Itu namanya ilmu tauhid. Nah, karena beliau diminta fa'ajibtuhu ila dzalik, maka beliau menjawab, memenuhi permintaan ikhwannya, sahabatnya, teman-temannya untuk menulis kitab ini. Dzalika nahyan nahwal alamah Asy-Syaikh Sanusi, sebagaimana Imam Sanusi di dalam menulis kitab tauhid fi taqriril barahimi, di dalam menjelaskan atau di dalam mentakrir, atau bahasanya kalau di sini di dalam menjelaskan dalil-dalilnya. Jadi beliau meniru pendahulunya Syekh Sanusi di dalam menulis kitab ini. Meniru apanya? Meniru dalam menjelaskan terkait dalil-dalil ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit pelan-pelan semoga bisa menghantarkan kita untuk lebih mengenal sifat-sifat Allah, lebih makrifat kepada Allah. Karena nanti ketika meninggal, kalimat yang harus kita bawa adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu yang harus kita bawa. Dan itu sampai nggak bawa itu mati alamat. Nah itu. Yang penting itu alat kuncinya itu aja. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Gampang apa angel? Hah? Gampang ya. Kita nanti ada juga 100. Gampang sih, sehat. Gampang sih, waras. Apalagi ada kopinya, ada snacknya, gampang. Tapi ketika dalam kondisi sakaratul maut, untuk bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Enggak semudah itu, karena kondisi sakaratul maut itu sungguh sangat luar biasa dan dahsyat. Nah, maka dibutuhkan kebiasaan dari ketika kita masih sehat untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga ketika mati, ketika sakaratul maut, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu. Apalagi kalau la ilaha illallahnya itu ditalkin. Kan begitu, artinya melalui sanad yang nyampe kepada Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul itu dulu ditalkin sama malaikat Jibril. Kemudian Rasul mentalkin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, yang nanti akan berlanjutan sampai kepada mursyid-mursyid yang ada di tengah-tengah di tengah-tengah kita, di wilayah kita atau di daerah kita, yaitu